seorang laki-laki yang engkau temui dan yang membimbing engkau ke dalam Islam, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Perempuannya bingung karena suaminya bilang Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kan nggak tahu nih suaminya kalau istrinya mimpi. Ditanya sama istrinya, kok kamu bisa tahu rahasia ini kan mimpi aku semalam? Apa kata suaminya? Ketika beliau setelah membimbing engkau masuk ke dalam Islam, beliau hadir di depanku dan beliau memberitahukan keinginan niatmu untuk merayakan hari kelahiran beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setelah itu aku dibimbing oleh beliau untuk masuk ke dalam agamanya dan aku mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bayangin kaum Yahudi di luar umatnya Nabi Muhammad SAW, karena tetangganya sering merayakan maulid Nabi Muhammad SAW, dia mendapatkan keberkahan, dia mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah dia mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kita yang dilahirkan di muka bumi ini sebagai Muslim tanpa kita minta kita dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Masihkah kita ragu untuk merayakan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Masihkah kita ragu untuk memamurkan majelis-majelis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Masihkah kita membutuhkan dalil untuk mencintakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu semua tidak, jangan sampai ada keraguan dalam hati kita. Ada sebuah kisah nyata di Indonesia diceritakan oleh Ustazah Alia Al-Musawwar, kakak dari Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwar. Semoga Allah beri makan rahmat dan kasih sayang dan kita dapat berkah dari beliau. Ustazah Alia pernah disamperin sama jamaah Majelis Rasulullah, jamaah nisanya, jamaah perempuannya. Jadi ini jamaah nisa ini dulu dia mereka adik kakak ini dulu nggak pernah tahu bagaimana baca maulid seperti apa sih, perayaan maulid seperti apa sih, majelis maulid seperti apa sih, dia nggak pernah tahu. Tapi kebetulan nih dua orang ini, adik kakak ini punya ibu yang demen sama maulid Nabi Muhammad. 2 bulan sebelum wafat ibunya bilang sama anak-anaknya, wahai anakku, mulai sekarang pergi engkau ke majelis Nabi Muhammad yang di dalam dibacakan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu belajar cari guru yang sanadnya berujuk pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya nyari asal guru, tapi cari guru yang jelas sanad kepada Nabi Muhammad. Sanad keguruannya, sanad silsilah keturunannya, pokoknya semua bersanad pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu itu anak jalanin amanah orang tua. Orang tua bisa disakitan ibunya. Akhirnya selama ini dia senang hadir majelis, hadir senang baca maulid walaupun dia nggak tahu gimana baca maulid karena dia nggak pernah ngaji. Dia nggak tahu cara baca maulid seperti apa, baca maulid apa yang dia baca dia nggak tahu. Cuma dia senang ketika hadir majelis-majelis yang di dalamnya baca maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sewaktu-waktu ibunya ini kalau bahasa kita udah mau sakaratul maut, di sini. Lalu ibunya bilang, wahai anak-anakku, tolong bacakan maulid sekarang di depanku. Anaknya makin bingung, baru 2 bulan rajin hadir majelis belum bisa baca maulid. Salah satu anaknya baru ingat, dia punya rekaman maulid di handphonenya. Karena ibunya udah pengen banget baca maulid, denger baca maulid, akhirnya udah setel deh kata ibunya, disetel tuh lagu apa maulid. Pas mau asrofol, pas mau mahalul qiyam, 1 fase atau 2 fase sebelum mahalul qiyam, ibunya bilang apa? Cari baju ibu yang paling bagus, ambil minyak wangi, kita sedia apa? Kita harus rapi, kamu ganti baju yang rapi. Pas mahalul qiyam udah ganti baju, udah makin rapi, ibunya pakai minyak wangi, udah beda deh, udah rapi, udah cantik. Mahalul qiyam padahal cuma nyetel di handphone. Berdiri nih ibunya sama anak neng pas mahalul qiyam. Pas bait terakhir mahalul qiyam, Allah panggil, Allah cabut nyawanya ibunya dalam keadaan menyambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan 2 bulan setelah ibunya wafat, biiznillah salah satu anaknya diizinkan mimpi berjumpa dengan ibunya. Ibunya berpesan pada anaknya, wahai anakku, jangan pernah kalian tinggalkan majelis-majelis yang ada bacaan maulid Nabi Muhammad, yang ada pembacaan sirah nabawi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istiqomah kamu di dalamnya, meskipun kamu nggak ngerti apa yang baca, istiqomah kalian duduk di dalamnya.
Terus kalimat terakhir yang bikin anaknya bingung dan ibunya. Apa kata ibunya? Ketika aku wafat, ruhku langsung dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang menjemput aku langsung ketika aku sakaratul maut. Karena begitu cintanya beliau sama maulid Nabi Muhammad SAW. Di Mekah ada ulama yang besar, ada ulama besar. Ketika umur beliau 15 tahun, beliau sudah mendapatkan gelar sebagai doktor al-muhaddis, ahli hadis, ribuan hadis, umur 15 tahun. Nah, kita 15 tahun masih ngapain? Hah? Masih maba? Masih apa? Kita 15 tahun masih apa kita? Masih santai-santai. Nah, beliau ketika umur 15 tahun dapat gelar doktor sebagai muhaddis, ahli hadis. Tahu matan hadisnya, tahu syarah hadisnya, tahu sanad hadisnya, bahkan ribuan hadis. Ketika 2005 beliau wafat, namanya di Mekah, di pemakaman Ma'la, itu kalau jenazah dimakamin di situ, ntar 3 bulan dicek lagi. Udah jadi tulang belulang belum? Kalau udah jadi tulang belulang, tulangnya dipindahin lagi ke tempat makam yang lain. Karena itu ditumpuk terus. Kebetulan di Ma'la ini ada pemakaman Sayyidati Khadijah, istrinya Nabi Muhammad. Pas dicek selama 3 bulan, 6 bulan, bahkan sampai 1 tahun, ketika jenazahnya beliau dicek, ternyata jenazahnya masih utuh seperti orang baru mau dikubur. 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun jenazahnya masih utuh. Masih utuh. Ditanya langsung warga, masih nanya sama keluarganya. Kenapa? Apa amalan apa nih? Beliau jenazahnya masih utuh. Bahkan jenazahnya seperti anbiya. Jenazahnya nabi, para nabi itu nggak pernah akan punah, tetap utuh. Beliau manusia biasa, tapi Allah angkat derajatnya. Apa kata keluarganya? Beliau ketika masih hidup, ketika masuki bulan Rabiul Awal, beliau sangat berbahagia untuk membaca semua maulid-maulid yang ada. Maulid Ad-Dibai, maulid berjanji, maulid Simtudura, dan maulid-maulid lainnya. Karena beliau bahagia untuk membaca merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah Syekh Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani. Semoga Allah merahmati beliau dan kita mendapat keberkahan dari beliau di dunia wal akhirat, dan semoga Allah kumpulkan beliau bersama beliau di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi dalil-dalil menerangkan betapa mulianya orang yang melaksanakan maulid Nabi, yang hadir majlis maulid Nabi, yang memakmurkan majlis-majlis maulid Nabi Muhammad SAW. Maka sungguh merugi orang yang tidak mau hadir dalam perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling rugi adalah orang yang tidak mau bersalawat kepada Rasulullah SAW. Berkata Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, orang yang tidak mau bersalawat kepada Rasulullah, bukan orang tersebut yang mau bersalawat, tapi Nabi Muhammad yang mau terima salawat dia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga Allah selalu membasahi lisan kita, menggerakkan jasad kita dan rohani kita dan insya Allah hati kita untuk selalu memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah selalu menambahkan kepada kita cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhir nanti kita mendapatkan hadiah apa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad, anta ma'amman ahbabta. Kita dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Kita duduk merayakan maulid, insyaallah termasuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum.